Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Yang saya muliakan dan saya hormati kepada para habaib yang hadir pada siang hari ini di acara yang mulia ini, para habaib dzurriyyah, anak cucu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang banyak sekali para habaib yang hadir. Tidak dapat saya menyebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau semuanya, dan juga yang sangat kami hormati dan kami muliakan kepada para alim ulama, para kiai yang mereka adalah warasatul anbiya, yang juga sangat banyak sekali para kiai, sampai tidak cukup satu panggung dua panggung ini, dan mungkin di bawah-bawah juga ada kiai-kiai, ustaz-ustaz yang sangat kami hormati. Tidak kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau-beliau, kepada tokoh masyarakat, kepada bapak kepala desa, ataupun kalau ada bapak camat yang datang dari perwakilan aparat kepolisian, militer, dari anggota ormas, daripada FPI, daripada Sakera, semuanya, dan juga kepada khususnya kepada tuan rumah akhina fillah Ki Haji Saifuddin Surur mata'anallahu bituli hayatihi syarifah. Mudah-mudahan Ki Saifuddin Surur panjang umur, sehat wal afiat, insyaallah bisa mengembangkan dakwah semakin manfaat untuk masyarakat di daerah apa ini namanya Tampojung dan sekitarnya, insyaallah. Dan yang khusus, lebih khusus, yang sangat kita hormati dan kita muliakan, guru kita bersama Al-Ustaz Al-Alama Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas mata'anallahu bituli hayati syarifah. Mudah-mudahan Habibana Hanif panjang umur, sehat wal afiat, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala fitnah, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala fitnah, sehingga bisa terus membimbing umat daripada kakeknya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, berada di jalan yang diridhoi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan selalu alhamdulillah mendung. Mudah-mudahan begini-beginilah kita nanti di padang mahsyar dapat mendung, bangkit dari kubur nanti dipayungi, tidak kena panas insyaallah, dinaungi tahta dzilli Rasulillah, di bawah naungan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat duduknya kita di majelis yang mulia ini insyaallah. Yang saya yakin ini majelis turun rahmatnya Allah, dan kita yang kena rahmatnya Allah pulang, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, masalah-masalahnya diangkat oleh Allah, ditulis minas suada, semuanya ditulis orang yang bakal selamat nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Apa tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda? Kata Nabi, la tazalu ta'ifah min ummati. Kata Nabi, akan selalu ada sekumpulan orang daripada umatku sampai kapanpun, sampai kiamat akan terus ada sekumpulan orang dari umatku, zahirina alal haq, yang selalu menyampaikan dan menzahirkan yang hak, menyampaikan kebenaran yang tanpa takut apapun resiko dari apa yang disampaikan. Ketika dia tahu ini hak, dia akan sampaikan yang hak, dibilang hak, yang batil dibilang batil, akan selalu ada. Walaupun zaman sudah rusak bagaimanapun, walaupun yang batil sudah merajalela bagaimanapun, Allah tidak akan membiarkan kebatilan itu berkuasa 100%. Akan tetapi Allah akan selalu memunculkan orang-orang yang dicintai Allah, yang dibanggakan Allah, yang selalu menyampaikan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka, tidak merubah mereka apapun yang mereka terima. Kalau ada yang komentari, ada yang mencaci katanya anak sekarang ada yang nyinyir. Kadang ada yang menyampaikan kebenaran, terus ada yang nyinyir. Ada apa tidak? Menyampaikan kebenaran, ada yang nyinyir. Kemudian kita lihat ulama-ulama kita, dan insya Allah Habib Hanif ini termasuk daripada yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, insya Allah, yang selalu menyampaikan kebenaran. Gak peduli ada yang nyinyir, kadang-kadang dibilang, wah ini Habib Pleman ke Arab saja, jangan di Indonesia. Tetap kita lihat beliau-beliaunya tetap menyampaikan kebenaran, mau dihina, mau dipuji, mau dicaci maki, mau direspon baik, mau direspon tidak baik, tetap kebenaran disampaikan. Hatta ya'ti amrullah, mereka pasrah kepada apa yang ditakdirkan Allah. Kalau takdirnya dibunuh, ya dibunuh. Takdirnya dipenjara, ya dipenjara. Takdirnya dicintai, takdirnya didukung, ya didukung. Pokoknya tugasnya menyampaikan kebenaran. Mereka tetap seperti itu, dan dengan adanya orang-orang seperti ini, kebenaran tidak akan pernah sirna dari atas muka bumi ini. Pasti pada akhirnya kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau yang hak sudah datang, yang batil pasti hancur. Ini sudah dari dulu, daripada jalannya dunia ini, ma'asyiral muslimin. Dari mulai zaman dahulu selalu ada as-sira' bainal haq wal batil, pertentangan antara yang hak dengan yang batil, mulai dari dulu, mulai dari zamannya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kita tahu Nabi Nuh ditentang oleh kaumnya. Nabi Nuh ditentang oleh ahlan wa sahlan pada al-mukarram al-habib Ali al-Haddad mata'anallahu bituli hayatihi syarifah. Lanjut sedikit lagi, saya nggak mau panjang-panjang. Ini intinya dari Habib Hanif, ya, intinya dari Habib Hanif. Saya pun datang ke sini utamanya ingin mendengarkan daripada ilmu-ilmu yang nanti disampaikan oleh beliau. Sambil menunggu beliau, kita lanjutkan. Apa tadi? Pertentangan hak batil. Zaman dulu umatnya Nabi Nuh menentang Nabi Nuh. Nabi Nuh diintimidasi, dicaci maki, terakhirnya mereka ditenggelamkan. Astagfirullah, gimana saya lebih mudah duduk di atas kursi. Mudah-mudahan dimaafkan oleh para habaib. Lanjut. Nabi Nuh alaihissalam diintimidasi macam-macam, terakhirnya yang mengintimidasi ditenggelamkan oleh Allah. Betul tidak? Ditenggelamkan oleh Allah, masuk neraka. Nabi Nuhnya selamat dan pengikutnya yang membela Nabi Nuh matinya husnul khatimah, masuk surga. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim dulu diintimidasi, ditekan, dimusuhi oleh Raja Namrud. Maka ada orang-orang yang membela Namrud, ada yang membela Nabi Ibrahim.
Ibrahim ditangkap, Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, diselamatkan oleh Allah. Terakhirnya Namrud mati, betul apa tidak? Namrud mati, yang membela Namrud mati, masuk neraka. Nabi Ibrahim pada akhirnya diunggulkan, dimenangkan, dan setelah wafat Nabi Ibrahim dan pembelanya masuk surga. Begitu juga Nabi Allah Musa alaihis salam. Pada Nabi Musa, pada Fir'aun, Nabi Musa ditekan, diintimidasi oleh Fir'aun. Ada orang-orang yang membela Fir'aun, ada orang-orang yang membela Nabi Musa. Pada akhirnya Fir'aun ditenggelamkan di laut oleh Allah beserta pendukung-pendukungnya, mati masuk neraka. Sedangkan Nabi Musa dan umatnya yang istiqomah mengikuti ajarannya wafat husnul khatimah, kemudian dalam kenikmatan dan akan masuk surga. Begitu juga tadi yang diceritakan Ki Ali, mudah-mudahan Ki Ali juga panjang umur, sehat walafiat. Tadi beliau sempat menceritakan tentang Ashabul Kahfi, tentang parteknya Ashabul Kahfi. Itu dulu ada raja jahat, zalim, namanya Raja Dikyanus, sampai diceritakan oleh Allah di Al-Quran, sampai ada surat namanya surat Al-Kahfi. Ada raja jahat yang memaksa rakyatnya harus menyembah berhala, tidak boleh menyembah Allah. Kemudian ada 7 orang pemuda, kan begitu? Ada 7 orang pemuda yang tetap zahirina alal haq, tetap menyampaikan kebenaran, tidak mau menyembah kepada selain Allah. Pada akhirnya diisyaratkan oleh Allah untuk masuk ke dalam goa, ditidurkan 300 sekian tahun. Raja Dikyanusnya mati, ma'asyiral muslimin, kemudian masuk ke dalam api neraka. Pembela Raja Dikyanus tadi mati dan masuk ke dalam api neraka. Kemudian 7 pemuda tadi dan orang-orang yang membelanya, yang mendukungnya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Demikianlah terus sampai di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Kita juga tahu Nabi Muhammad juga begitu, menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran. Ada yang nggak suka? Ada yang nggak suka? Jadi kalau ada yang tanya Habib, makanya Habib jadi ulama itu harus lemah lembut biar orang suka. Nabi sudah lemah lembut, gipat pakun pada saya. Halo Sayyid Ali Ridha, Masya Allah. Sayyid Ali Ridha Sekar, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Lanjut. Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran, ada yang tidak Siapa yang nggak suka? Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, dan lain sebagainya, menentang Rasulullah, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin membunuh Nabi Muhammad, ingin menangkap Nabi Muhammad, ingin mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya mereka semuanya mati dalam keadaan hina. Mereka semuanya mati. Abu Jahal perang Badar mampus, Umayyah bin Khalaf perang Badar mampus. Abu Lahab setelah pulang dari perang Badar sakit, keluar bau busuk dari tubuhnya, mampus. Yang memusuhi Rasulullah masuk neraka. Kebenaran dimenangkan oleh Allah, dan yang membela Nabi Muhammad dan membela ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, pada akhirnya kalaupun mereka wafat, mereka dimuliakan di akhirat. Sampailah terus ini pertentangan antara yang hak dengan yang batil, tidak akan berhenti sepanjang jalannya dunia terus sampai nanti di akhir zaman. Ada Imam Mahdi Badadat, sampai mau jadi pengikutnya Imam Mahdi apa pengikutnya Dajjal? Pengikut Imam Mahdi apa pengikutnya Dajjal? Sampai ini terus. Sekarang sudah kelihatan ini zaman sekarang, siapa yang membela antek-anteknya Dajjal, siapa yang membela kelompok-kelompok yang nanti dari kelompok itu keluar Imam Mahdi. Saya mau tanya, nanti Imam Mahdi itu keluar dari kalangan mana? Dari kalangan mana? Habaib, yakin? Imam Mahdi habaib, orang Jawa, orang Madura, orang Batak. Habaib gih? Sepakat gih? Kiai-kiai juga sepakat. Karena ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Imam Mahdi itu nanti dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengatakan Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur yang baru meninggal, bi al-alamah ya Allah rahimahullah taala rahmatan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan barang siapa
yang kepingin jadi pengikut Imam Mahdi, ketika nanti terjadi pertentangan Imam Mahdi dengan Dajjal, sampean kepingin jadi pengikut siapa? Sampean kepingin anak cucu sampean jadi pengikut siapa? Kalau sampean ingin sampean, anak cucu sampean, kompoi sampean jadi pengikutnya Imam Mahdi, kata Abu Bakar Al-Masyhur, hendaklah kalian memiliki ta'alluq, memiliki hubungan yang kuat, memiliki ikatan cinta yang kuat kepada anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada anak cucunya Nabi Muhammad, karena dari mereka lah, dari kalangan mereka lah nanti keluar Al-Imam Mahdi. Maka barang siapa yang memiliki ikatan yang kuat dengan anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada anak cucunya Nabi Muhammad, mengikuti prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh mayoritas habaib, mayoritas anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Imam Mahdi muncul, dia akan menjadi pengikutnya Imam Mahdi, maka dia akan menjadi pengikutnya Imam Mahdi, akan membela Imam Mahdi, maka dia ada di pihak yang hak, menentang yang batil. Kalau orang tuanya tidak ketemu Imam Mahdi, berkat cintanya bapaknya kepada anak cucunya Nabi, anaknya ditakdirkan oleh Allah jadi pengikutnya Imam Mahdi. Kalau anaknya nggak ketemu Imam Mahdi, maka berkat kakeknya dulu cinta dan punya ta'alluq yang kuat kepada anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cucunya dimudahkan, diberi inayah dan taufik oleh Allah menjadi pengikutnya Imam Mahdi, karena dulu kakeknya cinta kepada anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata beliau juga, saya melanjutkan kalam beliau, barang siapa yang di akhir zaman ini tidak mempunyai ta'alluq, tidak mempunyai hubungan, tidak mencintai anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan fal iyadu billah membenci anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak suka kepada para baik. Apa ini? Gak senang saya yang seperti itu, menjauh. Maka naudzubillah, kalau muncul Dajjal jadi pengikut Dajjal, naudzubillah min dzalik. Kalaupun dia tidak mengikuti Dajjal, dia mengikuti program-program yang sudah disetting untuk mensukseskan misinya Dajjal. Tahu apa program-program mensukseskan misinya Dajjal? Satu, pluralisme, menganggap agama semuanya benar. Dua, LGBT, oneng LGBT, LG, jeruk makan. Sampai lihat orang kalau sudah benci sama habaib mesti nanti gak sadar membela yang ini. Sampai lihat ini programnya Dajjal, membela pluralisme, membela membela LGBT, membela yang namanya emansipasi wanita, laki-laki dengan perempuan sama, warisan gak usah dibeda-bedakan, gak usah mengikuti konsep apa namanya, bahwa lidzakar mithul hadzil unthayain, gak usah. Maka ya Allah akan mengikuti program-program yang mana program-program itu dibuat oleh antek-anteknya Dajjal untuk mensukseskan misinya Dajjal. Kenapa sebabnya? Di antaranya dikarenakan dia dulu membenci daripada anak cucunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalu ahla baiti fikum kamathali safinatin Nuh, man rakiba an-najah wa man takhallafa anha gharik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah permisalan anak cucuku, permisalan ahlul baitku, seperti bahtera perahunya Nabi Nuh. Siapa yang naik selamat, mudah-mudahan kita selamat semuanya. Wa man takhallafa anha, yang tertinggal daripada itu, menjauh, tidak mencintai, maka akan tenggelam. Tenggelam dengan apa? Kalau sekarang tenggelam dengan fitnah akhir zaman, tenggelam dengan besarnya daripada globalisasi, daripada misi-misi antek-anteknya Dajjal, tidak sadar masuk ke dalam pikirannya cara-cara berpikir yang diemboskan oleh syaitan untuk mensukseskan misinya Dajjal di akhir zaman. Maka kalau sudah tidak naik, tidak mencintai, tidak mengikuti daripada ulama-ulama dari kalangan anak cucunya Nabi Muhammad SAW, dia akan tenggelam dengan fitnah itu. Dia tenggelam, yakni tenggelam mengikuti ideologi yang salah dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Makanya Nabi SAW juga bersabda, kata Nabi, saya tinggalkan kepada kalian apa? Kitabullah wa itrati ahla baiti, saya tinggalkan kitab Allah, anak cucuku ahlul baitku kalian pegang ini sampai nanti Imam Mahdi kalian pegang, nggak bergeser dari jalannya Nabi Muhammad hatta yarida aliyal haud,
sampai ketemu Nabi dalam haud. Amin ya Rabbal. Insyaallah kita terus berkat datangnya Habib Hanif semakin kuat ta'alluq kita kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad. Semakin cinta kepada beliau, cinta kepada Habib Rizid, cinta kepada habaib yang ajarannya ahlu sunnah wal, sehingga kita selamat jadi pengikutnya Imam Mahdi. Kalau nggak menangi ya anak cucu kita, ya anak kita, cucu kita selamat daripada fitnah akhir zaman, selamat dari fitnah Dajjal. Amin ya Rabbal. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita duduk di sini sekarang juga dalam rangka memperingati maulid kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Al-Imam Sahal At-Tustari dalam kitabnya Al-Imam Qadhi Iyad Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa menjelaskan dalam firman Allah ketika Allah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah dari begitu besarnya kalian nggak bisa menghitung. Kata Imam Sahal At-Tustari, nikmat yang dimaksud di situ ni'matuhu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang dimaksud di ayat itu yaitu nikmat dengan Allah melahirkan, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu Kenny, nikmat selain itu kan ada orang punya uang banyak, nikmat kecil apa besar? Orang di PC banyak, nikmat raja apa Kenny? Kenny ini raja apa Kenny? Uang miliaran besar apa kecil? Ada orang punya rumah mewah tingkat 5 besar rumahnya, itu nikmat kecil apa besar? Kecil. Ada orang punya jabatan tinggi, jenderal, bintang berapa? Bintang 3 udah nggak ada sudah. Bintang itu lekor puyer nih. Ada orang punya jabatan tinggi, jenderal, apapun jabatannya, maka nikmat jabatan itu nikmat besar apa nikmat kecil? Kecil. Kenapa? Karena uang, rumah, jabatan, istri. Ada yang mengatakan Habib, nikmat saya, istri saya. Istri nikmat besar apa kecil? Kecil. Sampai mati kawin lagi istri sama. Betul nggak betul? Ada ibu-ibu bilang nikmat suami, kalau suami belum mati istrinya kawin boleh. Kecil. Kenapa saya katakan kecil? Karena semua nikmat itu sifatnya fana. Semua nikmat uang, harta, jabatan fana, sementara, hanya sebentar. Selama odi edun, selama hidup di dun. Mau berapa lama hidup di dunia? Sitin, sab'in. Kata Nabi, umur umat saya antara sitin wa sab'in, 67. Setelah itu mati. Saya mau tanya, kalau mati sampai pernah lihat kain kafan ada kantongnya? Badah. Nanti MBRI dibawa. Kalaupun dikasih uang nggak bisa dipakai, dikubur. Betul tidak betul? Masya Allah. Maka dari itu uang mati nggak dibawa mati. Gak bisa menyebabkan orang kalau uangnya banyak, kaya, malaikatnya nanti sungkan, dikubur tanya, maaf ya Pak Jeragan, sampean gak apa-apa karena uangnya banyak. Gak ada. Rumah gak bisa dibawa. Jabatan, saya mau tanya, ada jenderal mate, dikubur pakai kain kafan apa pakai seragam bintang 4? Pakai kain kafannya sama masyarakat biasa sama pada tak pada? Padahal kuburannya jenderal sama masyarakat pada tak pada? Apa kalau dia jenderal nanti malaikatnya takut sama dia? Maaf Pak Jenderal, izin Pak mau nanya, man rabbuka Pak? Nanti jawab Allah Rabbi Pak ya. Gak ada. Mau jenderal mau siapapun sama. Kalau jenderalnya soleh, mungkin dihormati karena kesolehannya, bukan karena jenderalnya. Maka kita sampaikan tadi, kita tahu bahwasannya mau jabatan, uang, rumah, apapun itu sifatnya sementara, tidak ngefek kepada kehidupan setelah setelah mati. Maka dari itu orang paling bodoh, ajhalul jahilin, sebodoh-bodohnya orang bodoh yang mau mengorbankan kenikmatan akhirat demi kenikmatan dunia yang semen. Ada yang begitu? Demi uang rela sengsara di akhirat, benar? Demi jabatan
biar nggak dipecat. Pokoknya atasannya suruh nembak ya tembak. Sambo. Walaupun dia tahu itu salah yang kemarin, yang sudah masuk penjara yang kemarin, sudah nggak ada lagi insya Allah. Demi akhiratnya, maaf demi pangkat dunianya, akhirat dikorbankan. Ini sebodoh-bodohnya orang. Perhatikan, seandainya surga itu hanya satu bubuk kayu. Ini dikatakan para ulama, seandainya surga itu hanya rumah kecil, copok ini dari kayu, kemudian dunia ini istana dari emas dan permata, tapi dunia ini sementara, surga yang dari kayu itu kekal lamanya. Orang berakal akan milih mending bubuk kayu kekal daripada istana tapi sementara. Jelas? Saya kasih contoh lebih mudah. Misalnya ada rumah digusur sama pemerintah, dikasih pilihan kena jalan tol, nggak apa-apa dibayar. Pemerintah tanya, mau diganti rumah 100 meter persegi kecil biasa, apa diganti paket liburan hotel termahal di dunia, satu malam 650 juta, ada di Maluku, pakai helikopter diantar sampai kamar, satu malam bayarnya 650 juta, dapat voucher itu seminggu nginap di situ, atau rumah 100 meter persegi. Sampai milih mana? Tapi bagusan hotel itu loh, Sementara. rumahnya biasa. Rumah itu nggak sampai 6 miliar, itu 650 juta kali 7 banyak. Sampai milih mana? Kenapa? Rumah lebih lama, betul apa tidak? Buat apa nginap hotel 650 juta seminggu, pulang bambong nggak punya rumah, pulang nggak tahu tinggal di mana. Nah, ibarat hotel itu tadi dong. Seandainya dunia ini emas, permata, istananya dari emas dan permata, tapi sementara, sedangkan akhirat itu, surga itu cuma rumah kayu tapi kekal, orang waras akan milih akhirat. Apalagi faktanya sebaliknya, dunia ini sudah gak enak, sementara, terbatas, bukan dari emas, bukan dari permata, sedangkan surga indah, kekal, ini udah gak indah, sementara. Maka kalau ada orang milih dunia daripada akhirat, ajalul jahilin, sebodoh-bodohnya orang. Kembali ke cerita tadi, semua nikmat itu kecil, gak bisa dibawa dalam kubur, betul? Yang bisa sampean bawa dalam kubur apa? Lamun. Yang bisa bawa ke kubur apa? Yang menyebabkan sampean nyaman tak nyaman kubur apa? Amal soleh. Pertanyaannya, sampean tahu caranya beramal soleh dari mana? Sampean kok tahu caranya apa, Jeng? Pasah, sodakoh, oh ini haram, ini boleh, ini nggak boleh. Sampean beramal soleh tahu dari mana? Tahu dari mana? Kanjeng Nabi pernah polong Kanjeng Nabi. Tahu dari kiai, betul apa tidak? Tahu dari guru, tahu dari kiai. Nah sekarang pertanyaannya, kiainya tahu dari mana? Ada kiai Habib lahir langsung alim, benar? Sopo, tidak ada yang yulat aliman, innamal ilm bita'allum. Ilmu didapatkan dengan ilmu didapatkan dengan belajar. Maka kiai tahu dari gurunya, gurunya 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 dari gurunya, sampai derajat tabi'in. Tabi'in belajar dari sahabat, sahabat dapat pembelajaran ilmu dari kanjeng Nabi, kanjeng Nabi dapat wahyu dari Allah. Jadi pertanyaannya, kalau seandainya tidak ada maulid, tidak ada kelahiran Nabi Muhammad, sopung Nabi Muhammad, sampai ngerti caranya beramal soleh, ngerti caranya sholat, ngerti caranya masuk surga, ngerti caranya membawa nikmat untuk hidup enak terus di kubur, di padang mahsyar sampai ke surga, nggak bisa. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Hampir saja kalian masuk ke dalam api neraka, tapi Allah menyelamatkan kalian dari itu. Diselamatkan dengan apa? Diselamatkan diantaranya dengan dilahirkan dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka dari sini kita tahu bahwa nikmat yang lain, nikmat selain Nabi Muhammad,
Nikmat selain Nabi Muhammad kecil. Nikmat yang bisa menyebabkan kita enak sampai di kubur, sampai di akhirat adalah Nabi Muhammad. Maka saya meminta sebelum saya tutup, ini berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, kita niatkan untuk menunjukkan rasa syukur kita, gembira kita atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan al-Imam An-Nasa'i, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah keluar. Kemudian Nabi melihat para sahabat duduk apolong kayak begini. Nabi tanya, ma ajlasakum, kalian duduk dalam rangka apa? Para sahabat mengatakan, kita bersyukur kepada Allah, diantaranya karena manallahu alaina bika, karena ya Allah, karena ya Rasulullah, Allah mengkaruniakan engkau wahai kanjeng Nabi kepada kami. Kami duduk di sini berkumpul mensyukuri nikmat adanya sampean, karena lahir sampean, diutus sampean, dijadikannya kita umat sampean. Apa kata Nabi? Demi Allah kalian tidak duduk kecuali tujuan lain, kalian berkumpul hanya itu tujuannya. Mereka mengatakan iya. Maka Nabi mengatakan, atani Jibril wa akhbarani anallaha yubahi bikumul malaikah. Jibril datang kepada saya dan mengabarkan bahwasanya Allah sedang membanggakan kalian kepada para malaikatnya. Allah mengatakan, hei malaikat, lihat itu hamba-hamba saya. Mereka duduk berkumpul karena merasa bersyukur, bahagia karena saya telah melahirkan, mengutus Nabi Muhammad dan menjadikan mereka umatnya Nabi Muhammad. Insyaallah sampai yang duduk di sini semuanya, dari paling depan sampai paling belakang, semua yang berkumpul di sini semuanya sekarang dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat. Dan kalau sudah dibanggakan pasti diridhoi Allah. Kalau sudah diridhoi Allah akan diberikan sa'adatud dunia wal akhirah. Kemudian sebelum saya tutup sambil menunggu Habib Hanif datang, hadirin yang dimuliakan Allah, mari nikmat Nabi Muhammad kita maksimalkan. Nikmat Nabi Muhammad kita maksimalkan. Kita maksimalkan dengan apa? Kita maksimalkan dengan bagaimana caranya. Nabi bukan hanya sekedar kita cintai, tapi benar-benar kita jadikan panutan, yang kita ikuti, yang kita taati. Hidupkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah kita. Pastikan Nabi ada di rumah kita, di dalam hati kita. Kalau kita di pasar, Nabi ada bersama kita di pasar. Maksudnya apa? Kita dalam segala aspek kehidupan ikut atau roh apa yang telah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi. Banyak orang zaman sekarang bingung cari hidup bahagia, betul tidak betul? Semua orang bingung cari kebahagiaan, semua orang bingung cari ketenangan hidup, kepingin hati yang tentram, hidup yang aman, hidup yang bahagia. Mereka bingung, padahal caranya hidup bahagia, cara hidup tenang, cara mendapatkan ketentraman batin tidak ada lain kecuali hanya dengan mengikuti apa yang telah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang hidup tidak mengikuti panduannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan bisa mendapatkan ketenangan hidup di dunia dan tidak akan bisa selamat di akhirat. Na'udzubillahi min. Saya mau tanya sama sampean, kalau sampean pergi ada oncengan, kemudian di perjalanan sampean nggak tahu jalan, nggak ada Sherlocknya, sobung Sherlock tahun yang tempat, akhirnya supirnya bingung, supirnya bingung kanan apa kiri, atau kan dalam mobil biasanya kiri kanan, akhirnya masya Allah aleng-leng tak depak-depak. Nih harusnya perjalanannya 2 jam, ini sampai 3 jam tak depak. Saya mau tanya, ketika dalam perjalanan hati sampean tenang apa tidak kalau seperti itu? Nyaman tak nyaman? Jalan tak nyaman? Depak sampai di tempatnya pun acaranya sudah bubar. Kecewa lagi, di jalan nggak nyaman, sampai juga tidak nyaman. Nah, saya ibaratkan hidup ini ibarat perjalanan. Hidup ibarat perjalanan. Kalau di perjalanan hidup kita ini tujuannya kemana? Tujuannya mati. Tujuannya mati husnul. Maka dalam tujuan mati husnul khotimah, perjalanan ini kalau kepengen nggak kesasar, tidak tersesat, tak posang nih, maka kita harus ada panduannya. Seperti tadi mau berangkat ke satu tempat, oh sopirnya tahu waktunya belok kiri, dia tahu belok kiri, waktunya belok kanan, dia tahu belok kanan. Atau kalau nggak tahu beda Sherlock. Ketika dapat Sherlock, maka Sherlocknya bilang belok kanan, dia belok. Sherlocknya bilang belok kiri, dia belok. Ya kalau pokoknya betul panduannya, maka dia akan enak di jalan sampai dengan tepat waktu, nyaman. Nah hidup ini panduannya Nabi Muhammad.
Jelas gini? Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah itu seperti GPS. Kata Allah, in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian atorok kanjeng Nabi Muhammad, kalian dapat petunjuk, gak akan kesasar di jalan. Maka kalau Nabi bilang belok kanan, belok. Siap? Pleman dari sini siap atorok kanjeng Nabi. Bulan Maulid, 1 bulan Maulid di mana-mana. Hasilnya apa? Hasilnya kita pulang betul-betul atorok kanjeng. Kalau Nabi bilang gas, gas. Nabi bilang rem, rem. Siap? Apa yang sama Nabi disuruh ngegas? Sholat 5 waktu, wajib sholat, gas. Judi, rem. Jangan nanti bela ulama ngadu ayah. Ini yang jadikan ulamanya nggak menang-menang ini akhirnya. Nabi bilang jangan judi, rem, jelas. Minuman keras, rem. Jadi rentenir, rem. Membuka aurat, harus nutup aurat, gas. Harus nutup aurat, pokoknya ikut sudah, kata Nabi. Ketika Nabi bilang ustuku idah hatastum, kalau kalian ngomong pastikan jujur, ikut saja, jangan banyak pola sudah. Nabi bilang jujur, jujur. Nabi bilang kalau janji harus tepati, tepati. Siap? Jangan sampai kayak yang nggak menepati janji itu sampai. Janji tepati, tepati. Nabi bilang wahfadu furujakum, jaga kemaluan kalian, jangan sampai zina. Ya sudah, tidak sih, taruh sudah. Nabi suruh belok kanan, belok kanan, belok kiri, belok kiri, dimanapun. Mau di rumah sebagai suami, oh bagaimana Nabi memerintahkan saya sebagai suami. Oh suami katanya Rasulullah harus begini-begini, taruh. Siap? Sebagai anak, saya anak punya orang tua, oh anak sama Nabi Muhammad disuruh begini kepada orang tuanya, disuruh bakti, tak boleh begini, atoro. Siap? Ketika sampean jualan di pasar, oh Nabi memerintahkan jujur. Jangan nanti jual di pasar pakai kopiah putih, nipu orang, merusak citranya kopiah putih. Orang Madura pakai sarung, masya Allah bagus, Madura Islami, di pasar jualannya nggak jujur. Ya Allah, perhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke satu pasar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi masuk ke pasar, ada orang jual gandum. Ada orang jual apa? Gandum. Sama Nabi dipegang gandumnya, yang atas kering, yang dalam basah. Gandum kalau basah dipakai roti nggak enak, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka ketika Nabi pegang dalamnya basah, diriwayatkan ghadiban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, marah Nabi Muhammad. Jadi Nabi pernah marah apa tidak? Oh nggak pernah. Nabi itu cuma senyum, lemah lembut, nggak pernah marah. Kalau ada orang yang bilang begitu, itu dulu orang mondok belajar masih bab senyum, belum sampai bab marah sudah boyong kleman orangnya. Lanjut. Nabi marah. Nabi mengatakan ma'adha ya sahibat ta'am. Kata Nabi, apa ini hai penjual makanan, kok basah yang dalam ini, kenapa? Maka sambil takut orang itu mengatakan asofathus sama ya Rasulullah, kena hujan wahai kanjeng Nabi, kena hujan. Nabi marah lagi, afala ja'altahu fawqa ta'am hatta yarahun nas, kenapa yang basah tidak kamu taruh di atas sehingga orang jadi tahu kalau basah. Kata Nabi, man khasya falaisa minna, fi riwayatin ukhra man khasyana falaisa minna, yang menipu tidak saya akui golongan saya. Hati-hati, jual buah manis gak manis, aslinya kak made in Jerman, made in Cina. Kadang-kadang ditawar sama orang, ini berapa? 100.000 boleh? Oh pak boleh, ini udah ditawar orang 200, padahal nggak ada yang nawar. Ada yang begitu? Sobung, Jepang punya, Indonesia Madura Islam kapi sobung. Sudah ditawar 200.000 padahal nggak ada yang nawar. Mau tanya, itu sesuai panduannya Nabi apa tidak? Sesuai perintahnya Nabi apa tidak? Orang kalau hidup seperti itu atorok kanjeng Nabi apa tidak? Jadi siap pulang dari sini jujur. Ini temanya revolusi akhlak. Ayo di revolusi akhlak kita ikut akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dalam kerja jujur, ikut Nabi. Maka kalau ikut Nabi Muhammad dalam segala aspek kehidupan yang Nabi sudah mencontohkan, mulai dari yang paling remeh, Nabi mengajarkan mulai dari cara
masuk kamar mandi, keluar masuk kamar mandi, posisi tidur, mau tidur baca apa, bangun tidur baca apa, sampai kepada cara mengambil keputusan dalam masalah-masalah terpenting, semuanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ikuti tahtadu, kalau kalian torok kalian akan dapat petunjuk, sehingga hidup di dunia mereka nyaman. Hidup itu nyanya, hatinya di PC tenang, sobung PC gi tenang, sehat tenang, sakit gi tenang, sabar. Oh, ini mau diangkat derajat saya sama Allah, mau diampuni dosa saya sama Allah. Akhirnya menjalani hidup itu tenang, menghadapi masalah tenang. Ada orang yang di penjara tetap senyum, ada yang nggak di penjara. Ada? Dulu Habib Rizik walaupun di penjara senyum. Ada yang hidupnya nggak di penjara tapi nggak bisa senyum. Hidupnya nggak bisa senyum. Maka kunci ketenangan dan kebahagiaan taat Rasul. Penutup lagi, dengarkan penutup. Dan seburuk-buruknya kaum, seburuk-buruknya orang, seburuk-buruknya kaum yang mengaku Islam, mengaku Islam tapi dengan sengaja menolak apa yang telah digariskan Nabi Muhammad SAW. Paham maksudnya dengan sengaja? Ada yang nggak sengaja, dia tahu kalau salah. Kayak tadi yang nipu tadi, dia bilang ini manis padahal enggak, dia bilang made in Jerman padahal made in Cina. Dia kalau ditanya kamu seperti itu halal apa haram, ya sebenarnya saya tahu haram tapi saya kepengen. Ya yang seperti itu jelek, mudah-mudahan dapat hidayah, tapi masih yurja taubatu, diharapkan taubat insya Allah yang seperti itu. Yang lebih bahaya lagi, yang lebih rusak lagi, yang sejelek-jeleknya kaum, dan ini naudzubillah kalau ada di sekitar kita, humul aduwu fadharhum, yaitu orang yang mengaku Islam. Kalau ditanya agamanya apa? Islam. KTP-nya Islam. Kadang mengaku tokoh Islam, tapi dengan terang-terangan dia menolak apa yang telah dibawa Nabi Muhammad. Nabi bilang halal, dia bilang haram. Oh enggak, Nabi bilang wajib pakai kerudung, dia bilang tidak wajib, tapi ngaku Islam. Nabi bilang riba haram, dia bilang riba Ini perkara yang bukan mukhtalaf alaih, perkara yang tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sudah nas dari Nabi bilang harus, dia bilang tidak harus. LGBT batil, dia bilang tidak apa-apa. Maka kalau ada orang Islam yang ngakunya Islam akan tetapi menolak daripada ajarannya Nabi Muhammad, sebagian ajarannya Nabi Muhammad, bahkan ada yang mengatakan oh itu Islam agama Arab, tidak cocok seluruhnya diterapkan di Indo. Na'udzubillah. Islam agama, saya baru dengar ceramahnya Habib Rizik di video. Islam agama Arab apa agama dari langit? Ini Madura punyanya siapa? Yakin? Jawa punyanya siapa? Indonesia punyanya siapa? Lillahi ma fis samawati wa ma. Saya mau tanya, siapa manusia yang paling berhak atas dunia ini? Manusia. Nabi Muhammad. Yakin? Jadi saya mau tanya, ajaran Islam itu di Indonesia sebagai tamu apa sebagai tuan rumah? Tamu apa tuan rumah? Islam dengan Madura alhamdulillah tidak akan bisa dipisahkan sampai kiamat insya Allah. Ini sudah jatuh cinta, orang Madura jatuh cinta sama Islam, Islam cinta sama Madura insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka ada sejelek-jeleknya kaum, saya katakan, orang yang mengatakan ajaran Islam ini nggak cocok diterapkan di Indonesia, nggak bisa ini. Ya, kita harus mendukung LGBT. Ini ajaran anti LGBT nggak cocok sama Indonesia, nggak bisa, nggak mau taat sama Nabi Muhammad. Tapi ngakunya itu namanya orang apa? Munah. Namanya orang apa? Munah. Munafik. Dan orang munafik yang ngaku Islam tapi nggak mau sama Islam, itu adalah musuh yang berbahaya. Kata Allah dalam surat Munafikun, humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Kata Allah, mereka orang-orang munafik itu yang ngaku Islam, mereka ngaku Islam, ngaku tokoh Islam, tapi mereka menolak daripada konsep-konsep Islam, nggak mau taat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka merasa lebih hebat. Nabi Muhammad bilang A, menurut dia B, oh pendapat saya lebih benar, lebih cocok daripada Nabi Muhammad. Maka ini orang musuh. Fahdharhum, hati-hati sama orang seperti ini. Qatalahumullah anna yufakun. Mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah sehancur-hancurnya. Penutup nggak berhenti. Saya nunggu Habib Hanif datang. Oh nggak tahu, nggak diberi informasi. Ya penutup terakhir ini. Ada satu orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin
Salul. Ini saya ceritakan sedikit saja. Oh masya Allah. Apa biar Habib Hanif dengar dari Habib Aldo. Sabar ya. Setelah ini berhenti dengar dari beliau, dari Habib Hanif. Sabar. Jarang-jarang beliau datang ke sini. Namanya Abdullah bin Ubay bin dengarkan, jangan sampai ada orang Madura yang seperti enak Abdullah bin Ubay bin gimana, singkat cerita saja, singkat saja 2 menit saja. Abdullah bin Ubay bin Salul itu dulu orang Madinah, tokoh masyarakat di Madinah, tokoh masyarakat di Madinah, yang mana Abdullah bin Ubay bin Salul dulu orang terhormat di Madinah. Biar saya dapat natro dari beliau. Jadi penutup biar saya dapat natro dari beliau juga. Dapat biar Habib Hanif duduk, biar anak dapat natronya dari beliau. Nah, Habib Ali itu foto di depan nih. Nah, atur dulu. Thank you. Sudah cukup mengenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, mau selawat. Yang dari sini jangan ke sana, nanti panggungnya nggak kuat. Ya, tetap di posisi yang di panggung. Allahumma sholli ala sayyidina